Melalui perantara perdagangan ini, bangsa Arab tidak hanya memperoleh profit yang bersifat materi berupa uang, harta, dan sejenisnya. Lebih dari itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, selamat datang kembali di Al-Barah Channel. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan kembali resume sebuah kitab yang berjudul Fajrul Islam, karya Dr. Ahmad Amin. Ini dia kitabnya, kawan-kawan sekalian. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan pada pasal kedua dari kitab ini, yaitu tentang relasi bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang ada di sekitarnya. Bangsa Arab pada zaman jahiliyah tidaklah terisolir secara total dengan bangsa-bangsa lain yang ada di sekitarnya. Justru sebaliknya, mereka memiliki interaksi dengan bangsa-bangsa sekitar, baik dalam aspek materi ataupun kultural. Meskipun interaksi tersebut lebih lemah dibandingkan bangsa-bangsa berperadaban pada masa itu, mengingat posisi geografisnya dan keadaan sosialnya. Interaksi tersebut terjalin dari banyak jalur. Jalur yang terurgennya adalah yang pertama, perdagangan. Jazirah Arab merupakan jalur besar perdagangan sejak lama. Terdapat dua jalur besar perdagangan di Jazirah Arab, antara Syam dan Samudra Hindia. Pertama, berjalan ke utara dari Hadramaut ke Bahrain pada Teluk Persia. Kedua, mulai dari Hadramaut juga berjalan sejajar dengan Laut Merah dengan menjauhi gurun pasir Najd dan panasnya. Juga menjauhi dataran tinggi, pesisir laut, dan celah-celah bukitnya. Berdasarkan jalur terakhir ini, kota Mekah terletak di pertengahan, kira-kira di antara Yaman dan Batrah. Jalur perdagangan ini memberi manfaat yang besar kepada bangsa Arab dan membuka pintu rezeki yang luas untuk mereka. Kendati kecenderungan bangsa Arab melakukan penyerangan dan penjarahan, intimidasi mereka terhadap kerajaan-kerajaan maju yang berdekatan dengan mereka, dan penyerbuan mereka dari waktu ke waktu, sikap mereka yang selalu memenuhi janji, perasaan wibawa, dan penghormatan mereka terhadap janji yang mereka buat, menjadikan mereka mampu berinteraksi dengan bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka, dan sebagai pembuka jalan perdagangan yang luas dan terstruktur. Tidak sedikit kabilah-kabilah melindungi kafilah-kafilah perdagangan tersebut dari serangan kabilah-kabilah lain dengan mengambil upah. Seringkali mereka mengembalikan upah tersebut jika mereka tak mampu memberikan perlindungan terhadap serangan tersebut. Keberhasilan mereka semakin bertambah berkat pengetahuan mereka tentang gurun pasir dan jalur-jalurnya, mengetahui tempat-tempat yang aman dan yang rentan, serta kemampuan mereka bertahan dalam terik matahari yang panas dan sulitnya perjalanan. Dahulu, perdagangan berada dalam genggaman Yamaniun. Namun, dikarenakan beberapa sebab yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, perdagangan mereka beralih ke genggaman bangsa Arab Hijaz, itu sejak abad ke-6 Masehi. Orang-orang Hijaz tersebut menjadikan Makkah sebagai fondasi perdagangan mereka dan membuat jalur perdagangan yang berada di bawah naungan perlindungan mereka. Orang-orang Mekah sebentar sebelum kedatangan Islam, ketika terjadi permusuhan antara Persia dan Romawi, telah mencapai kejayaannya dalam perdagangan. Dan pada perdagangan Mekah inilah bangsa Romawi bertumpu pada banyak aspek kehidupan mereka, bahkan sampai barang yang mereka gemari seperti sutera. Kabilah termasyhur yang menempati kota Mekah adalah kabilah Quraisy. Nenek moyangnya adalah An-Nadhr bin Kinanah. Sebagian mereka berpendapat atau beranggapan Quraisy dinamakan demikian dikarenakan aktivitas mereka yang sibuk dalam perdagangan. Letak geografis kabilah Quraisy sangat membantu mereka dalam mencapai pencapaian besar ini di dalam perdagangan. Mata air Zam-Zam dimanfaatkan oleh kafilah-kafilah tersebut dan mengambil harta keperluan mereka. Di samping itu, dikarenakan Quraisy adalah penduduk Ka'bah, yang mana Ka'bah tersebut sangat diagungkan dan dimuliakan oleh bangsa Arab. Para pedagang tersebut pergi dengan barang dagangan mereka dalam kafilah-kafilah yang besar. Bangsa Arab Hairah pernah berkomitmen memberikan perlindungan kepada kafilah-kafilah dagang Persia saat perlintasan mereka di tengah bangsa Arab dengan mematok pajak yang besar dari Persia. Mereka meriwayatkan bahwa suatu ketika Persia dipinta membayar pajak yang besar, lalu mereka enggan membayarnya. Kemudian bangsa Arab menyerang kafilah dagang mereka dan mengalahkan para pelindung mereka. Hari tersebut merupakan salah satu hari bangsa Arab yang masyhur. Ia dinamakan Hari Dzulqa'dah.
Para penyair melantunkan syair mereka untuk hari tersebut, dan mereka menganggapnya sebagai hari kemenangan bangsa Arab terhadap Persia. Kafilah-kafilah yang pergi dari wilayah Arab tersebut menuju Syam akan menetap di pasar-pasar yang ditentukan oleh penguasa Romawi, agar mereka dapat memperoleh pajak wajib dari bangsa Arab tersebut. Di samping itu juga, agar mereka dapat mengawasi orang-orang asing yang masuk ke wilayah mereka. Melalui perantara perdagangan ini, bangsa Arab tidak hanya memperoleh profit yang bersifat materi berupa uang, harta, dan sejenisnya. Lebih dari itu, mereka juga memperoleh profit yang bersifat maknawi dan kultural, seperti peradaban, ilmu pengetahuan, bahasa, dan sejenisnya. Hal ini wajar terjadi, tentunya tergantung pada kemampuan dan kesiapan mereka dalam menerima hal tersebut.